Setiap daerah itu pasti kalau kita lihat pasti semuanya punya potensi ya. Tapi kenapa praktiknya jadi berbeda-beda seperti itu ya Mas? Cuma kasus di tempat saya itu kelihatannya bagi Pak RW, bagi Pak Duko itu sembangani ribut. Jadi bukan untuk menyelesaikan sebuah problem kolektif, tetapi ya justru untuk menghindari keributan gitu aja. Halo Sobat Polgov, salam sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Wiwit, alumni Visipol. Baru saja saya beserta Rum, rekan saya, berkesempatan untuk ngobrol dengan Mas Kusrido Ambardi atau yang biasa kita panggil dengan Mas Dodi. Beliau adalah dosen Visipol UGM. Kami mengobrolkan tentang kapasitas dan problem lokal di dalam masyarakat kita. Seperti apa obrolannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Kusrido Ambardi atau lebih akrab dipanggil Mas Dodi merupakan dosen Departemen Sosiologi Visipol UGM. Sebagai seorang dosen, Mas Dodi telah banyak meneliti berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Pada kesempatan ini, Mas Dodi akan menceritakan beberapa kisah menarik yang merupakan manifestasi tata kelola pemerintahan di ranah masyarakat. Halo Mas Dodi, Rum, apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya? Terima kasih Mbak Wit. Iya, senang banget ya kita bisa ketemu kayak gini. Belum pernah kan kita Belum ngobrol pernah. bertiga kayak Jadi bukan hanya jarang, belum iya, pernah. Belum pernah. Biasanya ketemu Mas Dodi itu kalau lagi syawalan atau jagong manten gitu kan. Kalau ketemu Rum di WA group. Iya, Dulu, Mas Dodi di TV. Udah lama Iya. enggak. Aktivitasnya ngapain sekarang Mas Dodi? Ngajar penuh. Jadi Ngajar, saya di di Visipol, rumah di ya, sosiologi, paling itu. Selebihnya paling nulis karena kalau nulis kan dimanapun bisa. Iya. Jadi untuk beberapa media yang mengontrak saya, nah itu biasanya saya nulis rutin. Rum juga sama. Masih Mbak mengajar dan sekarang sedang berpikir untuk mengikuti jejak Mas Dodi untuk olahraga. Kalau saya sukanya naik sepeda, ya naik sepeda. Nah, kapan itu ini Mas Dodi? Saya udah lama nggak lewat daerah rumahnya Mas Dodi ya. Kapan itu saya lewat? Ada Tugu sekarang ya Mas ya. Ya. Waktu terakhir ke sana saya belum lihat itu. Kayaknya Baru warnanya itu Mas. hijau ya. Saya ingat saya warnanya hijau. Benar, itu baru ya Mas ya? Itu kalau nggak salah ingat sekitar 3 tahun atau 2 tahun, sekitar Berarti itulah. lama banget saya nggak ke rumah Mas Dodi. Ya itu. Apakah Tugu itu untuk memperingati sesuatu Mas? Kalau Tugu itu kan pembatas ya, Tugu batas Dukuh. Jadi itu bukan Tugu batas desa, tapi Tugu batas Dukuh. Ada yang unik sebetulnya itu, yang tadinya itu umum karena banyak di tempat lain juga ada Tugu pembatas, tapi itu diperoleh dari dana desa. Oke. Jadi dibangunnya itu karena ada dana desa. Jadi itu sempat diobrolkan di tingkat RW. Jadi dapat jatah, saya nggak tahu jumlahnya. Iya. Dapat jatah dana desa sehingga tadinya saya membayangkan, berarti dana desa itu seingat-ingat saya itu kan untuk pemberdayaan masyarakat. Betul. Berarti saya membayangkan ini kayak kalau dalam bahasa yang mentereng itu seed money yang nanti dipinjamkan dan diputar oleh satu kelompok, akan berkembang ekonominya, setelah itu uang itu dipindah lagi ke kelompok lain begitu. Betul, itu yang saya bayangkan. Iya. Tapi ternyata kemudian di tempat saya di Dukuh itu jadi Tugu. Nah, saya kan penasaran, memang gunanya apa Tugu ini? Kita tahu lah Tugu itu ada di banyak tempat dan kadang-kadang itu memang membantu orang untuk tahu batasnya, tapi kan kegunaan praktisnya nggak ada. Saya tanya sama Pak RW, kok ini bangun Tugu? Nah, jawabannya yang kemudian terdengar menarik karena jawabannya Pak RW itu, wis bangane ribut dadi Tugu wae, ora ana sing iri gitu. Jadi kemanfaatannya itu ya. Jadi rupanya di sana itu mungkin memang terpikir sebagaimana dana desa itu punya fungsi pemberdayaan di tingkat lokal, itu rupanya di tingkat lokal belum tentu semua siap. Saya tidak mengatakan bahwa semua begitu hasilnya, cuma kasus di tempat saya itu kelihatannya bagi Pak RW, bagi Pak Duko itu sembangani ribut. Jadi bukan untuk menyelesaikan sebuah problem kolektif, tetapi ya justru untuk menghindari keributan gitu aja intinya. Iya, beda. Kalau di tempat saya agak beda Mas Dodi penggunaan dana itu. Jadi
kami dipercayakan ke tiap-tiap RT gitu ya untuk memberikan usulan mau bikin apa gitu. Ada RT yang bikin programnya itu membeli alat sound system ya biar kalau ada kegiatan-kegiatan kita nggak sewa-sewa terus gitu ya. Akhirnya itu dibeli sound system dikelola satu RT tapi pemanfaatannya bisa satu padukuhan pakai gitu. Tapi yang mengelola satu. Kemudian juga ada yang mengajukan pengerasan jalan. Jadi ya mungkin kalau dilihat kemanfaatannya ya itu masih bisa ini ya. Mungkin ada tingkatannya ya di sana ya. Ya. Kalau tugu kan juga bisa, semua warga bisa melihat tugu itu. Gitu. Tetapi untuk kegiatan produktif kan sebetulnya enggak. Masih lumayan kalau kemudian itu untuk pengerasan jalan atau pengaspalan jalan, manfaat publiknya lebih terasa. Ya. Nah baru setelah itu yang paling bagus bagi saya atau bayangan saya yang itu bisa membuat masyarakat itu lebih berdaya secara ekonomi. Kayak modal kan susah sekarang mencari modal itu. Mungkin dari tempatnya Rom ada cerita? Kalau saya sebetulnya nggak terlalu tune in ya dengan dana desa di tempat saya. Cuma ada pengalaman meneliti ketika dulu skripsi di Thailand, Mbak Wiwit dan Mas Dodi, itu ada dulu era 2006-2007 itu ada namanya One Tambon One Product gitu. Jadi pemerintah menggelontorkan anggaran lalu mereka diminta untuk menyiapkan semacam produk unggulan gitu. Nah itu mungkin yang dibayangkan Mas Dodi ya dengan saya kira ya, karena ya. Kan kebetulan saja saya tinggal di Condong Catur, dukuhnya itu Manuan. Di sebelah desa itu kan ada kayak pemberdayaan produk kuliner rumah tangga, industri rumah tangga. Kayak mencontoh itu loh, bakpia yang populer itu, ada bakpia Minomartani, dan itu kayak ada komunitasnya. Nah saya bayangkan yang seperti itu yang kemudian bisa dibantu untuk diangkat skalanya, apakah itu nanti produksinya, kualitasnya, pemasarannya, kemasannya kan macam-macam di sana. Nah dana desa digunakan untuk itu. Nah kalau kemudian ini sudah bergerak, kan mestinya ada untung ini. Nah dana desa itu tadi dipindah lagi ke kelompok lain. Tapi rupanya tidak seperti itu pikiran yang ada di tempat wilayah saya. Jadi bukan bagaimana memanfaatkan itu untuk sesuatu yang produktif, tetapi digunakan untuk menghindari konflik. Nah gitu. Jadi ini adalah kita bicara kalau mau agak gagah-gagahan itu ya. Ini kelihatannya tujuan untuk membangun dan memberdayakan komunitas itu nggak tercapai. Nah, sementara saya punya banyak contoh-contoh yang, banyak loh komunitas-komunitas yang berhasil. Nah, itulah. Sehingga kemudian kan saya jadi, tentu saja saya tidak bisa ngapa-ngapain dengan itu meskipun saya usul, tapi kan kalau yang mayoritas sudah memutuskan kan saya harus ikut. Nah, contoh perbandingannya itu kebetulan saya kapan itu membuat riset wisata dengan beberapa teman lintas jurusan, Hibah Visipol. Nah, itu kan saya berjalan ke Jawa Timur. Itu saya ke Pujon, Kabupaten Malang. Nah setelah itu saya ke Gubuk Laka juga di Kabupaten Malang. Dan setelah itu saya ke Ngelanggeran sini, desa wisata Gunung Api Purba itu. Ya. Kebetulan 3 tempat itu bagus-bagus. Jadi itu adalah komunitas yang berhasil. Kalau ukurannya adalah kegiatan ekonomi yang berbasis pariwisata di situ, itu bisa mengangkat kehidupan secara kolektif. Jadi ini kan terutama yang Langgeran itu. Ini sudah banyak dibahas ya, kita juga semua tahu kita orang Jogja, dan mungkin kita juga sudah ke sana. Tadinya di sana itu kan seperti khas Gunung Kidul kan gersang. Nah di sana ada satu komunitas Karang Taruna yang tadinya itu, muncul dan aktif karena adanya gempa di Bantul dulu tahun 2006. Nah itu mereka itu membantu, menjadi volunteer untuk membantu penduduk yang rumahnya roboh, yang tidak ada tempat tinggal, memobilisasi bantuan pangan dan seterusnya. Nah itu lumayan sukses mereka mengorganisasi Karang Taruna di sana. Baru setelah itu selesai, ngapain ya? Nah mereka kemudian berpikir tentang, loh ini kok kita ini dari dulu kok gini-gini aja ekonominya. Yang gereti misalnya yang disebut oleh Sugeng itu, Mas Sugeng itu gereti pohon yang nanti untuk dijual, ternak, kok nggak ada yang lain. Nah setelah itu dia mencoba untuk mengembangkan wisata camping. Sampai kemudian tentu saja ini perjuangannya banyak ya, sampai Mas Sugeng itu bilang, kita ini seperti bakul proposal Mas, menulis proposal dan mengajukan proposal ke banyak instansi tapi tidak ada yang tertarik gitu loh. Nah akhirnya dia mengembangkan
kayak jasa untuk camping. Sampai kemudian titik baliknya itu ketika ada periset, saya lupa orang Akbran atau orang UGM, geologi UGM, yang dia mendata gunung api itu, yang itu ternyata gunung api purba. Nah brandingnya kemudian di sana. Nah setelah itu kemudian wisatawan mulai banyak muncul, nah dari sanalah kemudian desa wisata Ngelanggeran itu berkembang. Dan itu kemudian menyerap tenaga kerja banyak karena ada yang jadi guide, kemudian ada yang dananya bisa diperoleh dari karcis masuk, dan setelah itu ada parkiran bekerja sama dengan penduduk dan itu kolektif. Nah sampai sekarang yang kemudian sekarang ada embung kan. Nah ketika itu udah mulai terbentuk, nah pemerintah baru datang. Nah itu setelah itu terjadi di beberapa tempat kayak gitu ya. Udah jadi udah kemudian jadi, baru pemerintah datang. Itu komunitas yang bisa menyelesaikan problem dan mengangkat problemnya. Itu yang saya bayangkan tentang Tugu tadi itu. Kalau Tugu kan tidak bisa mengangkat komunitas itu, baik itu mengangkat kesejahteraannya maupun mengangkat mungkin kulturnya. Nah itu kenapa ya Mas Dodi? Maksudnya begini, setiap daerah itu pasti kalau kita lihat pasti semuanya punya potensi ya. Entah itu dari untuk industri, untuk pariwisata atau edukasi. Kemudian kalau dengan kasus tadi dana desa itu bahkan mereka sudah mendapatkan modal finansial gitu. Tapi kenapa praktiknya jadi berbeda-beda seperti itu ya Mas? Nah, mungkin pencapaiannya beda-beda gitu. Kan itu kita bicara tentang karakter komunitas ya. Nah, kalau bahasa sekolahnya itu ada komunitas yang memang sudah sebetulnya ini desa tidak dan kemudian kota belum. Nah, jadi ini solidaritasnya sedang goyah ini. Nah itu yang agak susah untuk bisa menyelesaikan problem kolektif. Mereka bisa mendaftar, tetapi untuk aksinya biasanya sulit. Nah tanpa harus berpretensi saya menjadi ahli pedesaan ya, tetapi karena saya mendapatkan perbandingan dari beberapa desa wisata itu bisa dijadikan pelajaran. Nah yang penting di sana itu saya kira mungkin ada leadership. Saya merasa seperti itu. Jadi leadership ini misalnya kalau di Ngelanggeran itu kan leadership dari Sugeng ini dengan teman-temannya yang Karang Taruna. Yang kemudian senior-senior yang tadinya tidak setuju, akhirnya setelah melihat hasilnya sedikit saja, nah itu mereka kemudian bisa berdiri dan mendukung Sugeng CS. Contoh lain itu ada di Gubuk Kelakah. Gubuk Kelakah itu satu kawasan di dekat Semeru sana. Jadi kalau Anda itu mau mendaki Semeru, kota terakhir itu Tumpang, setelah itu desa Gubuk Kelakah, Ngadas dan seterusnya. Gubuk Kelakah itu antara Tumpang dengan desa terakhir yang namanya Ngadas itu. Nah, di sana itu kemudian ada wisata desa. Nah, siapa yang menjalankan wisata desa ini? Nah, di situ itu ada tokoh masyarakat yang itu kayak pemimpin pemuda santri lah di situ. Karena di situ mayoritas Muslim. Nah di situ kemudian dia berpikir tentang bagaimana ya kita bisa mengembangkan, sudah ada air terjun, tetapi ada wisatawan ke sana, tetapi efeknya ke kita apa ya? Nah setelah itu dia mengajak masyarakat rembukan. Nah, rembukan dengan masyarakat, tetapi masyarakat di situ mayoritas awalnya tidak ingin dikembangkan itu menjadi kawasan wisata. Alasannya apa? Ini adalah masyarakat religius. Pariwisata itu dibayangkan akan membawa kemaksiatan. Nah, ini Bapak ini, tokoh kita ini yang kemudian mencoba untuk menjelaskan. Enggak, kita nanti bikin aturan. Udah deh kita mulai dengan mengembangkan ada tempat menginap yang jadi satu dengan penduduk. Ada enggak yang mau? Awalnya cuma 4, 3, tapi sekarang udah sampai puluhan. Nah itu dia kemudian kan bekerja dengan keras itu. Dia yang berani berkorban, dia yang kemudian mempersuasi dan dia yang memobilisasi teman-temannya untuk bisa mengembangkan itu. Dan dia bukan tokoh formal. Nah yang kemudian contoh lain lagi, ini tokoh formal. Ini yang di Pujon Kidul, kalau di internet kita Google itu, kita akan mencari kafe sawah Pujon Kidul, itu akan ada banyak itu, gambarnya bagus-bagus. Itu yang menggerakkan itu kepala desa, yang tadinya Pak Fuji ini namanya. Ini tadinya profesinya satpam, tapi kemudian ditinggalkan dan dia ikut pemilihan kepala desa. Dan dia kemudian berjanji untuk bisa membangun desa itu. Nah yang dilakukan pertama itu adalah tanah bengkoknya itu tidak dimanfaatkan untuk dia. Tapi dia bangun di sana, tanah bengkok itu,
untuk menjadi pusat kegiatan kerajinan dan pusat kegiatan kulineri. Dia mengajak yang muda-muda. Nah, dia kan menunjukkan bahwa dia itu berkorban nih, udah. Wong bengkok itu seharusnya kalau dia miliki sendiri, dia maksudnya bukan miliki, tetap dimanfaatkan sendiri, ya hak dia gitu loh. Tetapi dia memanfaatkan itu untuk membuka sebuah kegiatan. Nah, baru setelah itu kemudian dia mengajak orang-orang yang di sekitar tanah bengkok itu ada jalan memanjang itu, untuk mengembangkan kulineri dan wisata dan kerajinan. 1-2 orang ikut, dan kemudian akhirnya rupanya posisi ini yang membedakan dengan tokoh-tokoh lainnya. Posisi kepala desa itu membuat dia itu jadi kayak berada di jaringan yang cukup bagus, jaringan birokrasi dan jaringan CSR perusahaan-perusahaan yang butuh untuk melakukan CSR. Nah, dia kemudian bisa mengajak, kayak nggak salah gedung ini BRI ya, kayaknya dia mengajak BRI karena saya melihat tadi logonya BRI. Tidak berpromosi nih, saya kebetulan di sana dia mengajak BRI dan membuat proposal untuk meminta CSR. Dan setelah itu dia membuat yang dinamakan dengan kafe sawah itu. Tempatnya bagus di perbukitan, pemandangannya bagus, kulinerinya kemudian disediakan, dan dia mengajak orang lokal itu. Bukan hasil akhirnya, sampai tahun kemarin ketika saya ke sana, itu sudah puluhan penduduk lokal yang lahannya di sekitar kawasan itu, yang mau menjadi bagian dari desa wisata itu, dan kemudian sekarang ini menjadi salah satu destinasi wisata di Jawa Timur. Dan klaim dia, itu 270 orang lokal bekerja di kawasan itu. Nah, ini kan leadership ini. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang menjelaskan tentang tadi itu, mengapa ya dana desa hanya untuk Tugu? Dan kemudian itu dijelaskan dengan ini solidaritas masyarakat sudah selesai nih. Seolah-olah kan kita pesimis, ternyata ada banyak contoh-contoh yang optimis. Nah, bagi saya itu, salah satunya itu adalah leadership. Orang yang mempunyai visi dan mempunyai komitmen, dan setelah itu mewujudkan itu, dan mampu, dan berhasil. Jadi kalau kita di buku-buku itu kan best practices, A, B, C, D gitu. Itu kan kurang hidup, meskipun itu bisa diikuti. Nah, tapi kalau kita masuk ke bawah-bawah itu, ternyata ada komunitas-komunitas yang berhasil mengangkat harkat hidup, artinya itu kesejahteraan, harga diri, solidaritas masyarakat lokal itu. Iya, menyelesaikan permasalahan Salah satu yang paling penting di sana permasalahan kesejahteraan, itu ekonomi. Nah, yang terakhir itu saya dengar, tapi ini saya dengar terakhir itu maksudnya tahun kemarin ya. Di Ngelanggeran itu kan ada 7 dukuh itu. 5 sudah masuk kawasan wisata. 2 ini agak jauh. Nah, pengelola itu ingin menjangkau 2 ini. Nah, di sana tentu saja ada elemen leadership dan ditambah dengan altruisme. Gitu. Dan kemudian ada yang menarik yang kita bisa pelajari dari sana. Saya tanya, kenapa nggak mengundang investor saja, gitu loh, ketimbang mengumpulkan sedikit demi sedikit. Nah, dia bilang, nah kalau nanti soal investor yang beruntung cuma kita-kita, Mas. Saya jadi kaget, kita-kita. Loh, berarti itu kan dia juga kelompok dia, tetapi kemudian masyarakat jadi nggak ikut terlibat. Jadi lebih eksklusif ya, Mas. Jadi lebih eksklusif, dan itu, nah ini yang saya tidak tahu. Elemen altruisme itu datangnya dari mana, itu yang saya nggak tahu. Karena di beberapa di 3 contoh yang tadi saya berikan, di Ngelanggeran, kemudian di Bujon Kidul, kemudian di Gubuk Kelaka, ini kalau masing-masing orang ini hanya memikirkan diri sendiri bisa hidup dan bagus. Itu menarik, Mas, kolektivitas itu. Kalau kita melihat di beberapa desa nampaknya polanya hampir mirip ya, Mas. Kami di HI pernah juga pemberdayaan di Desa Bobung, Mas, di Patuk Gunung Kidul. Itu mereka fokus di kerajinan kayu, seperti topeng-topeng Jawa, lalu nanti di batik dan sebagainya. Tapi yang menarik di satu desa itu skill atau kemampuan dalam membuat produk itu tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok perajin di desa itu. Jadi di desa itu ada beberapa kelompok perajin yang mereka saling update informasi dan lain sebagainya. Begitu juga mungkin kalau di Kasongan mungkin ya, Mbak Wiwit ya, di sana kan juga banyak yang berprofesi sebagai perajin gerabah dan banyak toko-toko yang sama gitu. Jadi
mungkin jangan-jangan mereka awalnya dari bagaimana cara meningkatkan apa ya namanya ya pendapatan masyarakat, lalu memperluas pengetahuan masyarakat dengan skill set yang sama gitu Mas. Ya, tapi di sana ada satu hal yang perlu kita pisahkan ya. Ada model yang dia itu memajukan individu banyak. Jadi setiap individu itu menjadi entrepreneur. Tapi kemudian ada yang ini komunitas dulu loh, dikelola secara kolektif, ada iuran kolektifnya, dan kemudian itu problemnya diselesaikan secara kolektif, dan setelah itu kemudian rezekinya juga secara kolektif. Jadi ada komunitas. Jadi komunitas ini melampaui individu, itu yang langgaran. Nah kemudian yang individual itu yang goa apa itu yang wisata di gunung Goa itu? Pindul. Goa Pindul. Itu kan ada banyak titik itu, kalau nggak salah sampai 9 apa ya. Nah itu individu-individu itu. Ya, yang individu ini juga naik ekonominya dan dia juga mempekerjakan orang lokal, tetapi kualitasnya beda, kualifikasinya ya beda dengan yang langgaran. Karena langgaran ini basisnya komunitas, yang ini basisnya individu. Individu yang mengangkat sebagian dari masyarakat lokal. Kalau yang ini mengangkat lebih secara kolektif. Nah di situ mungkin agak sedikit beda. Dari apa yang kita diskusikan tadi, kalau boleh saya mau nyimpulkan, nanti mungkin Rum bisa menambahkan ya, bahwa setiap komunitas dalam masyarakat itu mereka punya kapasitasnya sendiri-sendiri, punya problemnya sendiri-sendiri, tapi semuanya saya rasa memiliki tujuan yang sama untuk memajukan komunitasnya dan untuk mendapatkan kemajuan bidang ekonomi sejahtera lah, menuju ke sejahtera. Nah, kalau tadi Mas Dodi menyampaikan kuncinya sebetulnya ada pada leadership. Leadership itu bisa yang formal atau yang kultural juga ya Mas ya, tidak harus selalu. Karena ada dua contoh tadi kan, ada yang pemimpin formal kepala desa, ada yang tokoh pemuda, tapi tidak punya jabatan apa-apa. Iya, betul ya. Jadi kuncinya ada pada leadership dan juga mungkin semangat untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan komunitasnya dibandingkan dirinya sendiri, begitu ya. Kuncinya di situ berarti Mas Dodi ya. Jadi kalau kita mencoba untuk berteori-teori ya, kalau itu komunitasnya muncul dulu, baru setelah itu ada kegiatan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan, nah itu yang bagus. Nah, kalau yang kesejahteraan ekonomi sudah jadi tujuan dulu, komunitasnya biasanya nggak muncul. Akhirnya di sana itu ngopeni komunitas dulu gitu ya. Ada kerjasama, ada persaingan, tapi itu tidak mengangkat komunitas secara bareng-bareng. Tapi ada sekelompok yang lebih sejahtera dari yang lain gitu aja. Nah kalau kita membayangkan, ini Indonesia ini kan pada akhirnya kita bicara tidak di level abstrak ini, tapi di level grassroots, di level desa, di level RT, di level dukuh. Nah ini bagaimana ya membangun komunitas ini. Ini kan kita berbicara tentang bagaimana kelompok kolektif tersebut itu bisa mandiri dan bisa menyelesaikan problem mereka sendiri. Kan kalau kita mengandalkan negara terus, negara juga uangnya terbatas. Iya, dan nggak mungkin juga hadir setiap saat mendampingi masyarakatnya. Gitu. Oleh karena itu kan, negara punya kebijakan dan punya dana, dan setelah itu bisa membantu. Itu satu jalan. Nah, jalan yang lain itu adalah membangun komunitas dan kemandiriannya. Jadi saya kira kita perlu berpikir yang agak sedikit, rangkap, tidak tunggal. Kalau kita refleksikan misalnya Mas, kalau kita refleksikan dengan ujian ya, cobaan yang kita hadapi sekarang, misalnya ada pandemi gitu. Kalau kita lihat komunitas-komunitas seperti ini kan pastinya mereka sudah punya sosial kapital yang tinggi ya Mas. Apakah kita bisa mengatakan bahwa masyarakat yang punya sosial kapital yang tinggi itu akan bisa lebih tahan resilient dalam menghadapi krisis? Saya kira iya ya. Mungkin ini contohnya tidak langsung dari 3 desa yang saya sebut tadi, tetapi misalnya di beberapa media dan di beberapa tempat juga saya menemui di Jogja ini, itu misalnya ketika ada satu anggota RT atau RW, biasanya kalau dukuh kan terlalu luas ini, kita tidak bisa mengidentifikasi semuanya, tapi kalau RT RW kita tahu. Nah ini ada beberapa RT RW yang dia itu bikin sistem pelaporan. Jadi siapa yang dari luar kota, sekedar ngasih tahu aja. Sebetulnya kan secara formal ada itu di desa-desa itu. Tamu 1 kali 24 tapi jam lapor yang mengeksekusi itu tidak semuanya.
Nah, ada RT-RT yang bikin sistem pelaporan, dan setelah itu kemudian ada yang kena positif. Nah, ini yang kemudian komunitasnya yang membantu. Jadi misalnya, loh ini anak istrinya gimana ini? Kalau yang kena laki-laki, makanan mereka bagaimana? Itu ada yang ngirim untuk meskipun tidak bertemu karena mereka juga sadar prokes, udah butuh apa saja yang bisa kita bantu. Nah, itu komunitas yang melakukan itu ada. Nah, itu kan sebetulnya solidaritas. Nah, kalau ini kemudian kita kaitkan dengan desa wisata yang saya sebutkan tadi, yang solidaritasnya sudah keluar, saya kira itu tinggal pencet tombol akan jalan. Ya. Karena mereka sudah lama bareng, mereka sudah sama-sama merasakan pahit getirnya, sehingga kemudian ketika ketika ada wabah dan kemudian menangani, saya kira mereka akan lebih resilient dan stigma mungkin di sana tidak ada, tapi dibantu. Nah, saya kira ya. Nah, yang pertama tadi contoh konkret, nah yang dikaitkan dengan desa wisata, dugaan baik saya akan seperti itu. Iya. Artinya itu tadi kuncinya, ada modal sosial yang sudah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, ada leadership juga yang munculnya bisa dari masyarakat ataupun dari struktural ya. Dan kemudian keinginan yang sama mungkin ya, minat yang sama dari masyarakat. Oke, mungkin kita cukupkan ya ngobrol kita kali ini. Itu sehat-sehat selalu Mas Dodi juga Rum. Nanti ya agenda selanjutnya adalah mengunjungi komunitas-komunitas itu tadi. Siapa tahu bisa belajar di daerahnya Mbak Wiwit, jadi ada desa wisata. Iya, oke, terima kasih ya, sehat selalu ya. Nah, kalau teman-teman ingin terus mengikuti obrolan-obrolan yang seru dan bermanfaat seperti yang barusan kita saksikan tadi, jangan lupa untuk mengikuti semua media sosial kami di DPP UGM. Sampai jumpa pada episode Polgov Talk selanjutnya. See you!